Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Syaskiani dengan nomor NIM 240505501007 dari Prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Daerah, Fakultas Bahasa dan Sastra, Universitas Negeri Makassar. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas tengah semester mata kuliah bicara dengan dosen pengampu Bapak Dedi Gunawan Saputra, SPD, MPD, MM, MPD. Di sini saya akan mengungkapkan biografi Abdul Makmur, Khatib Tunggal, dan Abdurrahman Ambodale. Datuk Ribandang merupakan penyebar agama Islam di Sulawesi Selatan. Atas jasanya, Islam menjadi agama mayoritas rakyat Gorontalo pada awal abad ke-17. Datuk Ribandang bernama asli Abdul Makmur dengan gelar Khatib Tunggal adalah seorang ulama dari Tokoh Tengah Minangkabau yang menyebarkan agama Islam ke kerajaan-kerajaan di wilayah timur Nusantara, yaitu Kerajaan Luwu, Kerajaan Goa, Kerajaan Talo, dan Kerajaan Gantarang Sulawesi, serta Kerajaan Kutai di Kalimantan dan Kerajaan Bima di Nusa Tenggara. Sejak kedatangannya pada penghujung abad ke-16, Datuk Ribandang bersama dua orang saudaranya yang juga ulama, yaitu Datuk Patimang yang bernama asli Datuk Sulaiman dengan gelar Khatib Sulung, dan Datuk Ritiro yang bernama asli Nurdin Aryani dengan gelar Khatib Busu, dan seorang temannya, Tuan Tunggam Peranget, melaksanakan syiar Islam hingga akhir hayatnya ke kerajaan-kerajaan yang ada di timur Nusantara pada masa itu. Pada awalnya, Datuk Ribandang berdakwah di Makassar, Kerajaan Goa, Sulawesi. Tetapi karena situasi masyarakat yang belum memungkinkan, ia pergi ke Kutai di Kerajaan Kutai di Kalimantan dan melaksanakan syiar Islam bersama temannya, Tuan Tunggang Purangan, di kerajaan tersebut. Namun akhirnya dia kembali ke Goa karena melihat kondisi yang belum kondusif. Temannya Tuan Tunggang tetap bertahan di Kutai dan akhirnya berhasil mengajak Raja Kutai, Raja Mahkota beserta seluruh petinggi kerajaan masuk Islam. Setelah kembali lagi ke Makassar, Datuk Ribandang bersama dua saudaranya, Datuk Patiman dan Datuk Tiro, menyebarkan agama Islam dengan cara membagi wilayah syiar mereka berdasarkan keahlian yang mereka miliki dan kondisi serta budaya masyarakat Sulawesi Selatan atau Bugis Makassar ketika itu. Ketika itu, Datuk Ribandang yang ahli fikir berdakwah di Kerajaan Goa dan Talo, sedangkan Datuk Patimang yang ahli tentang tauhid melaksanakan syiar Islam di Kerajaan Luwu. Sementara Datuk Tiro yang ahli tasawuf di daerah Tiro dan Bulukumba. Dengan pendekatan dan metode yang sesuai, syiar Islam yang dilakukan Datuk Ribandang dan Datuk Patimang dapat diterima Raja Luwu dan masyarakatnya. Bermula dari masuk Islamnya seorang petinggi kerajaan yang bernama Tandip Pau, lalu berlanjut dengan masuk Islamnya Raja Luwu yang bernama Datuk Lapatiwere dan Parabung pada 4 hingga 5 Februari 1605 beserta seluruh pejabat istana setelah melalui dialog yang panjang antara sang ulama dan raja tentang segala aspek agama yang baru di bawah itu. Setelah itu, agama Islam pun dijadikan agama kerajaan dan hukum-hukum yang ada dalam Islam pun dijadikan sumber hukum bagi kerajaan. Pada mulanya, Datuk Ribandang bersama Datuk Patimang melaksanakan syiar Islam di wilayah Kerajaan Luwu sehingga menjadikan kerajaan itu sebagai kerajaan pertama di Sulawesi Selatan, Tengah, dan Tenggara yang menganut agama Islam. Kerajaan Luwu merupakan kerajaan tertua di Sulawesi Selatan dengan wilayah yang meliputi Luwu, Luwu Utara, Luwu Timur, serta Kota Palopo dan Tanah Toraja
di Sulawesi Tenggara hingga Poso, Sulawesi Tengah. Setelah Raja Luwu, keluarga beserta seluruh pejabat istana masuk Islam. Datuk Ribandang pergi ke kerajaan Luwu menuju wilayah lain di Sulawesi Selatan, kemudian menetap di Makassar sambil melakukan syair Islam di Goa, Takalar, Jereponto, Bantaeng. Dakwah Islam yang dilaksanakan Datuk Ribandang akhirnya berhasil mengajak Raja Goa, Imang Rangi, Demban Radia, dan Raja Talok, Imalingkan, dan Manyori beserta rakyatnya masuk Islam. Di kemudian hari, sang ulama itu pun akhirnya wafat dan dimakamkan di wilayah Talok. Sementara itu, Datuk Patimah menetap di kerajaan Luwu dan meneruskan syiar Islamnya ke rakyat Luwu, Supa, Sopeng, Wajo, dan lain-lain yang masih banyak belum masuk Islam. Di kemudian hari, sang penyebar Islam itu pun akhirnya wafat dan dimakamkan di desa Patimang, Luwu. Sedangkan Datuk Ritiro melakukan syair Islam di wilayah selatan, yaitu Tiro, Bulukumba, Bantaeng, dan Tanatea, yang masyarakatnya masih kuat memegang budaya sihir-sihir dan mentera-mentera. Datuk Ritiro yang kemudian berhasil mengajak Raja Karantiro masuk Islam, di kemudian hari juga wafat dan dimakamkan di Tiro atau sekarang yaitu Bonto Tiro. Makam Datuk Ribandang dapat dijumpai di Jalan Sinasara, Kelurahan Kalukubudewa, Kecamatan Talok, arah utara Kota Makassar. Untuk mengenang jasa besar ulama ini, sebuah yayasan pesantren Islam yang menaungi sekolah dasar SD, sekolah menengah pertama SMP, dan sekolah menengah atas SMA didirikan di Kecamatan Talok, Makassar. Guruta Abdurrahman Ambok Dalle. Guruta Ambok Dalle lahir pada tahun 1900 Masehi di Desa Ujung, Kecamatan Tanah Sitolo, Kabupaten Wajo, sekitar 7 km sebelah utara Sengkang. Beliau merupakan putra dari pasangan Ngati dan Patobo dengan Andi Chandra Dewi. Kedua orang tua beliau memberi nama Ambok Dalle yang berarti bapak yang memiliki banyak rezeki. Diharapkan anak itu kelak hidup dengan limpahan rezeki yang cukup. Adapun nama Abdurrahman diberikan oleh seorang ulama bernama Kyai Hajar Muhammad Ishaq. Pada saat itu usia beliau 7 tahun dan sudah dapat menghafal Al-Quran. Sebagai anak tunggal dari pasangan bangsawan Wajo, Guruta tidak dibiarkan menjadi bocah yang manja. Sejak dini, beliau telah ditimpah dengan jiwa kemandirian dan kedisiplinan, khususnya dalam masalah agama. Bersekolah di Fall School pada pagi hari dan belajar mengaji pada sore dan malam harinya. Dalam dunia permainan, Ambok Dalle adalah seorang penggirang handal bola, sehingga digelari si rusa. Selama belajar, Ambok Dalle tidak hanya mempelajari ilmu-ilmu Al-Quran seperti tajwid, qiraat 7, nahwu syaraf, tafsir, dan fikih saja, melainkan juga mengikuti kursus bahasa Belanda dan pernah pula belajar di sekolah guru yang diselenggarakan Syarikat Islam di Makassar. Pada masa kecilnya, Ambok Dalle mempelajari ilmu agama dengan metode sorangan, sistem duduk bersila. Guru membacakan kitab, murid mendengarkan dan menyimak pembicaraan guru. Pada tahun 1928, ketika Haji Muhammad As'ad bin Abdul Rashid Al-Bugishi,
seorang ulama Bugis Wajo yang dilahirkan dan menetap di Mekah, pulang kembali ke negeri leluhurnya. Ambok Dale segera berangkat ke Sengkang untuk menimba ilmu dari guru besar tersebut. Peluang untuk menuntut ilmu semakin terbuka tak kala telah banyak ulama asal Wajo yang kembali ke Mekah, di antaranya Syed Ali Al-Ahad, Haji Syamsuddin Haji Ambok Ome yang bermaksud membuka pengajian di negeri sendiri seperti tafsir, fikih, dan nahwul syaraf. Sementara itu, pemerintah kerajaan Wajo yaitu Arung Matoa bersama Arung Anengye sangat senang menerima tamu ulama. Karena itu, lingkungan kerajaan tempat beliau dibesarkan sering kedatangan ulama di Mekah. Di antara ulama itu adalah Syekh Muhammad Al-Jawad, Syahid Abdullah Dahlan, dan Syahid Hasan Al-Yamani. Keteguhan sikap Andre Guruta tak lekang di setiap peristiwa dan pergolakan yang beliau lalui dalam perjalanan hidupnya. Ketika terjadi pemberontakan G30S PKI, Gurita Ambok Dale yang ketika itu berdomisili di Parepare tak bergeming dan tetap kukuh dengan prinsip dan keyakinannya. Pada waktu itu, Andre Guruta berpesan pada santrinya agar tetap berperan teguh pada akidah Islam yang benar. Jangan terpengaruh dengan gejolak yang terjadi dalam masyarakat. Secara fisik, Andre Guruta Haji Abdurrahman Ambok Dale tidak pernah secara langsung memanggul senjata melawan penjajah. Namun, kediamannya tak pernah sepi dari para pejuang yang minta didoakan keselamatannya. Misalnya, ketika Laskar Pemuda Pejuang Sulawesi Selatan yang bergabung dalam Tentara Republik Indonesia, persiapan Sulawesi di bawah pimpinan Andi Matalata hendak melakukan ekspedisi ke Jawa pada tahun 1946. Mereka menemui Andre Guruta untuk didoakan keselamatannya dalam memperjuangkan bangsa dan negara. Demikian juga saat mereka kembali dari Jawa dan hendak melakukan konferensi kelaskaran di Paceke pada tanggal 20 Januari 1947 atas mandat Jenderal Sudirman. Kebetulan letak Mangkoso bersebelahan dengan Paceke, tempat berlangsungnya konversi yang melahirkan divisi TRI Sulawesi Selatan. Sebagai cikal bakal Kodam Hasanuddin, Guruta Abdurrahman Ambok Dale berpulang dalam usia senja mendekati 1 abad. Namun, tahun-tahun menjelang beliau dipanggil Tuhan tetap dilalui dengan segala kesibukan dan perjalanan-perjalanan yang cukup menyita waktu dan tanpa hirau akan kondisi beliau yang mulai usur. Misalnya, dalam usia sekitar 80 tahun, beliau masih aktif sebagai anggota PMR dan MUI Pusat. Dalam rentangnya dan kaki yang sudah tidak mampu menepan tubuhnya, beliau masih sempat berkunjung ke Mekah untuk melakukan umroh dan memenuhi undangan Raja Sarawak, Malaysia Timur, meskipun mesti digendong. Itulah kisah mengenai Abdul Makmur Khatib Tunggal dan Abdurrahman Ambok Dale. Semoga apa yang saya sampaikan bisa memberikan pelajaran bagi kita semua.
Saya tutup dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.